Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Samia Fuzul Haris, NPM 222154143. Di sini saya sebagai moderator akan memandu pematerian tentang identitas nasional. Sebelum lanjut ke pematerian, saya akan memperkenalkan pemateri pada materi ini. Yang pertama yaitu ada Rahmalia Lutfi, NPM 222154135, akan menjelaskan materi tentang pengertian identitas nasional. Yang kedua yaitu Regita Aini, NPM 222154143, akan menjelaskan tentang fungsi identitas nasional. Yang ketiga yaitu Feby Dwi, NPM 222154136, akan menjelaskan tentang faktor terbentuknya identitas nasional. Dan yang terakhir yaitu Salwa Maulani, NPM 222154097, akan menjelaskan tentang dinamika identitas nasional. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk penjelasan materi pertama yaitu tentang pengertian identitas nasional. Kepada Rahmalia Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama serta materi kedua tentang pengertian identitas nasional serta unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional merupakan hal yang mendasari suatu negara. Identitas nasional menggambarkan siapa diri kita sebenarnya, menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa. Identitas nasional terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah identitas dan yang kedua adalah nasional. Yang pertama adalah identitas. Secara harfiah memiliki arti atau ciri-ciri tanda jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan pihak lain. Lalu yang kedua adalah nasional, yang artinya melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik dan non-fisik. Fisik merupakan dari budaya, agama, dan bahasa. Kalau non-fisik berupa keinginan, cita-cita, dan tujuannya. Jadi, jati diri atau identitas nasional dapat didefinisikan baik dari sifat lahirlah yang bisa dilihat dan sifat batiniah yang tidak dapat dilihat, hanya bisa dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama tentang masa depan berdasarkan pengalaman. Fungsi identitas nasional. Menurut Sudarsono, identitas nasional memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai penanda eksistensi suatu bangsa. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua sebagai pencerminan kondisi bangsa, yaitu kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Dan yang ketiga sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Identitas nasional sangatlah penting karena identitas nasional diperlukan dalam interaksi antar bangsa, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks negara. Dan identitas nasional menentukan status dan keikutsertaan bangsa dalam dunia internasional. Pola interaksi yang ditunjukkan oleh suatu bangsa menggambarkan kondisi struktur sosial bangsa tersebut. Identitas nasional tidak terbentuk secara otomatis, tetapi dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri bangsa. Untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor primer. Faktor primer pembentukan identitas nasional yaitu etnisitas, stereotip, bahasa, dan agama. Lalu yang kedua adalah faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan
bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Lalu yang ketiga adalah faktor penarik, meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidik. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Dan yang keempat adalah faktor reaktif. Dalam pembentukan identitas nasional ini meliputi antara lain dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Baik, materi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Regita Aini dengan NPM 222154112 akan menjelaskan tentang faktor identitas nasional. Adanya faktor identitas nasional dikarenakan adanya sifat, ciri, dan karakter yang unik di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor identitas nasional, yaitu seperti yang pertama, faktor objektif, dan yang kedua, faktor subjektif. Yang pertama ada faktor objektif yang meliputi ekologis, demografis, dan geografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu faktor subjektif meliputi historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Faktor ini mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang faktor identitas nasional. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri selanjutnya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk dapat melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia ini dirumuskan ke dalam 3 bidang. Yang pertama, identitas fundamental, yang kedua, identitas instrumental, dan yang ketiga, identitas alamiah. Identitas fundamental ini merupakan Pancasila yang menjadi dasar negara, falsafah negara, dan juga ideologi negara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai kejiwaan dan karakter suatu bangsa yang mengandung kesadaran cita-cita, hukum dasar, dan juga pandangan hidup. Ini semua telah menjadi asas, norma, dan juga nilai bagi sikap, tindak penguasa, dan juga rakyat Indonesia. Adapun Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia ialah sebagai kepribadian yang mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan realnya dan tidak melawan arus arah globalisasi, melainkan lebih cermat dan bijak dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku, berbangsa, dan juga bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menjadi pembatas terhadap kekuasaan dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, identitas instrumental. Identitas instrumental ini merupakan alat atau medianya. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Maksudnya ialah bahasa Indonesia ini menjadi alat penghubung antara bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua ialah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini sebagai lambang negara bangsa Indonesia. Ini melambangkan kemegahan bangsa Indonesia. Garuda Pancasila ini dilambangkan oleh burung Garuda yang berdiri tegap dengan menghadap ke kanan, dengan mengembangkan sayap ke kanan dan juga ke kiri, yang berelar 17 helai dan
pada ekornya berelar 8 helai serta pada lehernya berelar 45 helai. Itu menandakan 17 Agustus 1945 di mana Indonesia merdeka. Pada bagian dadanya terdapat lambang-lambang nilai dari Pancasila. Yang pertama ada lambang bintang. Lambang bintang ini melambangkan sila pertama di mana menunjukkan sinar cemerlang abadi terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai yang melambangkan sila kedua yaitu peri kemanusiaan. Yang ketiga ialah pohon beringin yang melambangkan sila ketiga yang bermaksud menunjukkan lambang kebangsaan. Dan yang keempat, kepala banteng melambangkan sila keempat yang menunjukkan kedaulatan rakyat, yang merupakan lambang dari kedaulatan rakyat tersebut. Dan yang terakhir, padi dan kapas ini melambangkan sila kelima yang melambangkan kecukupan. Yang ketiga ada bendera negara. Bendera negara ini bukan hanya sekedar simbol keindahan saja. Namun arti dari merah putih tersebut ialah mencerminkan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah yang dilandasi dengan hati yang putih. Pada Undang-Undang Dasar Pasal 35 di sana dijelaskan mengenai bendera negara Indonesia yang dinyatakan ialah merah dan putih. Yang selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Arti dari lagu kebangsaan ini ialah menggambarkan semangat, cita-cita, tanah air, dan kegagahan bangsa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar pada pasal 36B mengenai lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Yang selanjutnya identitas alamiah. Identitas alamiah ini merupakan pola perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Identitas nasional yang menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat pada kesehariannya. Identitas ini juga menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, serta kebiasaan. Adapun sikap dari identitas alamiah bangsa Indonesia itu sendiri ialah ramah dan tamah, sopan santun, hormat, serta gotong royong, dan menghargai sesama. Sikap tersebut sudah menjadi adat istiadat dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi tentang identitas nasional. Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional itu sangat penting, karena identitas nasional itu merupakan jati diri atau kepribadian yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Terus juga tadi disebutkan bahwa identitas nasional itu juga memiliki fungsi, salah satunya yaitu menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya, dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Terus ada juga tadi dijelaskan itu tentang faktor-faktor terbentuknya identitas nasional. Tadi ada faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Terus ada juga tadi disebutkan bahwa macam-macam identitas nasional, yaitu ada identitas fundamental, ada juga identitas instrumental, dan juga ada identitas ilmiah. Untuk itu, kita sebagai warga negara harus menjaga identitas nasional agar identitas kita itu lebih dikenal secara luas oleh negara lain, dan juga agar identitas kita tidak memudar
dan agar meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa negara sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.